Ada oknum-oknum habaib, misalnya dalam ceramahnya suruh ngasah celurit, suruh ngasah badik. Dari sekarang celurit asal semuanya, saudara. Dari sekarang celurit, parang, badik, semua senjata yang kita punya siapkan. Dari sekarang celurit, parang, badik, semua senjata yang kita punya siapkan. Simpen di rumah, saudara. Simpen di rumah. Begitu ada panggilan jihad, coba-coba PKI bergerak di negeri kita, maka semua kita turun ke jalan, bawa senjata kita, habisi antek-antek PKI, saudara. Lalu kemudian kalau ada PKI terus menyuruh menghabisi, ini berarti Habib nggak beres ini. Habib ini perlu belajar hukum. Coba tunjukkan deh, di mana PKI-nya di mana? Dari dulu ngomong PKI, tapi tidak pernah menangkap satupun. Negara kita ini negara hukum. Kalau ada PKI misalnya, ya Anda melaporkan kepada penegak hukum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebuah tanggapan datang dari Gus Rofi'i atas ceramah Habib Rizik Syihab yang melontarkan sebuah kalimat kurang bijak berupa menyuruh mengasah celurit, senjata tajam, dan lain sejenisnya disampaikan kepada jamaah Habib Rizik bin Syihab karena hal itu dinilai oleh Gus Rofi'i dapat memancing orang untuk melawan siapapun, kendatipun ceramah dari Habib Rizik Syihab dalam konteks kewaspadaan apabila bertemu orang-orang PKI yang akan menyerang umat Islam di zaman sekarang. Tetapi dalam konteks itu pula, Gus Rofi'i menganggap itu hanya ilusi, karena kalaupun ada wujud PKI, di hari ini jangan kemudian main hakim sendiri. Pasalnya ada pihak berwajib seperti kepolisian dan aparat penegak hukum yang akan memberantas kalau ada orang-orang PKI di zaman sekarang, jikalau hal itu memang ditemukan ada. Nah, selengkapnya mari kita simak teman-teman penjelasan atau komentar Gus Rofi'i terhadap ceramah dari Habib Rizik bin Syihab dalam video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Polres Kerawang, Bapak Kapolres, Bung Edward, beserta jajarannya, Pak Kasat Reskrim, Pak Kasat Intel, semuanya yang bekerja untuk penegakan hukum di negeri kita tercinta Indonesia. Pertama, saya selaku Ketua Umum BKN, Barisan Ksatria Nusantara, memberikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran Polri, Polres Kerawang khususnya, yang telah dan mampu bekerja secara profesional dengan menangkap pelaku pengerusakan dan pengerusakan dan penganiayaan terhadap sahabat Banser beserta merusak mobil Kiai yang berlogo Nahdlatul Ulama. Kasus ini harus menjadi atensi semua karena gerakan main hakim sendiri, gerakan pengeroyokan, ini tidak boleh terjadi lagi. Ini harus diakhiri. Maka kalau ada oknum-oknum habaib, misalnya dalam ceramahnya suruh ngasah celurit, suruh ngasah badik. Dari sekarang celurit asal semuanya, saudara. Dari sekarang celurit, parang, badik, semua senjata yang kita punya siapkan. Dari sekarang celurit, parang, badik, semua senjata yang kita punya siapkan. Simpen di rumah, saudara. Simpen di rumah. Begitu ada panggilan jihad, coba-coba PKI bergerak di negeri kita, maka semua kita turun ke jalan, bawa senjata kita, habisi antek-antek PKI, saudara. Lalu kemudian kalau ada PKI terus menyuruh menghabisi, ini berarti Habib nggak beres ini.
Habib ini perlu belajar hukum. Coba tunjukkan deh, di mana? Di mana PKI-nya, di mana? Dari dulu ngomong PKI, PKI, tapi tidak pernah menangkap satupun. Negara kita ini negara hukum. Kalau ada PKI misalnya, ya Anda melaporkan kepada penegak hukum. Jangan menyuruh untuk ngambil coret, kemudian ngambil badik, lalu untuk menghabisi mereka. Gak boleh begitu itu. Nah, kalau berkaitan masalah nasab, silakan diskusikan dengan baik, ilmu dengan ilmu. Paham? Kajian dengan kajian, tesis dengan tesis. Bukan dengan memprovokasi umat, gak boleh begitu. Nah, maka dari itu, saya berharap kepolisian tidak berhenti di 2 orang. Usut tuntas siapa pelaku-pelaku yang terlibat dalam pengeroyokan tersebut, dan siapa aktor intelektualnya, siapa dalangnya. Telusuri itu. Saya kira itu kami tunggu gerakan cepat dari Polri, khususnya Polres Karawang, untuk bekerja dengan sekuat tenaga agar di proses pilkada serentak ini jangan ada huru-hara lagi, jangan ada lagi persekusi, jangan lagi ada penganiayaan. Itu kami mengecam keras dan mengutuk keras. Negara kita negara hukum, maka ayo kita bersama-sama kita junjung tinggi hukum sebagai panglima. Tidak boleh main hakim sendiri, apalagi ngeroyok. Ngeroyok itu perbuatan banci. Terima kasih. Afwan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang tidak dapat dipungkiri, Habib Rizik Syihab mungkin berbicara dalam konteks kewaspadaan dalam menghadapi munculnya PKI, tetapi bagi masyarakat awam, perkataan yang barusan seperti yang disampaikan dalam video yang kita simak bareng-bareng, bagi masyarakat awam akan ditafsiri macam-macam, bukan hanya PKI, siapapun yang kemudian dianggap musuh bagi kelompok mereka, maka itu akan berpotensi akan dihantam juga. Nah, pendapat Gus Rofi'i juga ada benarnya, nggak usah bicara suruh asap pisau, golok, celurit, dan sejenisnya. Bagi masyarakat umum, supaya tidak ditafsiri hal itu, ditafsiri yang macam-macam. Kalau memang PKI ada, laporkan saja ke negara, biar negara yang bertindak melalui aparat penegak hukumnya, seperti kepolisian dan seterusnya. Maka hubungannya dalam kasus di Karawang beberapa bulan lalu ketika terjadi pengeroyokan kepada Banser, kiai, dan seorang santri, termasuk juga pengerusakan mobil yang berlogo NU, Gus Rofi'i mengapresiasi kepada pihak kepolisian yang telah menangkap pelaku, meskipun tetap Gus Rofi'i meminta kepada kepolisian untuk terus berupaya dan berusaha menelusuri pihak dalang aktor di balik pengeroyokan tersebut hingga semua pihak yang terlibat harus ditangkap, karena setiap aksi pengeroyokan itu pasti ada aktor di belakangnya, ada yang mendorong. Nah, yang mendorong ini kemudian harus ditelusuri siapa yang menyuruh, siapa aktornya, siapa yang memprovokasi. Itu kemudian yang diminta oleh Gus Rofi'i kepada pihak kepolisian supaya tidak berhenti menangkap 2 pelaku itu, tapi menelusuri kepada pihak-pihak yang terlibat di dalam pengeroyokan di Karawang. Nah, itu saja teman-teman. Kalau ada yang ingin disampaikan terkait dengan video yang barusan kita simak, silakan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.